Love me, say that you love me. If you really alright nih, udah rekam kan ya? Oke, Euro USD periode berapa ini ya? Periode 11 Februari. Oke, kita biarin dulu ya. 4 jam. Alright. Ya, di sini ada beberapa ini area pantulan di situ ya. Oke, kita coba turun ke 1 jam dulu. Turun ke 1 jam begini. Jam berapa ini? Jam 1 siang. Oke. 30 menit. 30. Kita play, kita tunggu next candle. Oke, next candle ngebuat kayak gini. Gue belum berani ambil posisi sih. Tapi harusnya ya, dari posisi ini kita bisa ambil buy nih. Karena ini juga dia clean candle. Oke, gue bakal ambil posisi long ya. Tapi ini minor ya, jangan apa ya, jangan terlalu berharap gitu sama minor position kayak gini. Apalagi SL setipis tisu. Oke, kayak SLTP ya, ini SLTP ya, SLTP, ini aja deh. Oke, kok SLTP, SLV ya jing? Apa sih? Set BE ya, set BE namanya. Kayaknya BE nih. Tipis banget. Bobo BE sih. Gila. Oh my god, dia nyari arah. Kena ya ini ya? Kena gak sih ini? Shot ini kena gak? Di sini sih belum ya, masih berjalan. Oke, kena. Nah, ini. Ini ya, BE ya, BE. Soalnya kalau gue turunin TP-nya ya, hit itu anjir. Gak salah ya, TP di sana. Ya udahlah, ya udahlah. Oke, kita cek. Ini mungkin kita bakal nunggu momen buy di sini ya. Alright. Oke. 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 Ini minor lagi ya. Kita ambil posisi minor, pasang di sana. Oke, ini minor. Kalau dia nggak ke bawah, oke ke trigger hit. Toleransi gak? Gue ditoleransi gak? Mau ditoleransi gak kalau gue lebarin SL? Bangsat lah ini. Sorry guys, SL-nya ketipisan. Harusnya ini ya, weak paling bawah ya SL-nya. Oke, reason ya. Reason kenapa gue ambil buy di sana. Itu pertama karena dia udah break yang ini. Dia break candle ini nih, dia break nih. Ya, di break tuh. Cuman kenapa gue nyari di harga agak bawah. Ini harusnya bisa ke bawah lagi. Karena lihat wicknya tipis. Ini juga di bawahnya nggak ada wick. Makanya gue ngambil harga agak bawah. Ya, karena kalau nggak ada wick itu bisa bakal ada yang namanya diskon. Alright, next ya. Oke, ini area kita mengambil arah bawah ya. Oke, alright, kita akan ambil short di sini. Simple sih, ini simple sih. Alasan kenapa gua ngambil shortnya. Oke, let's see. Oke. Oh no, gawat. Oke. Oh no, dikocok cuy. Sialan. Oke, ntar dulu ya. Ini harus sampai sini, dia naik lagi. Gua kecilin dulu ini ya. Oke, bisa-bisanya. Alright. Running ya, udah ya. Kok running sih? TP ya, udah ya, TP ya. Alasan kenapa gua ngambil sell. Pertama, di sini dia itu udah yang namanya nge-break candle yang ini.
udah di break candle-nya, so otomatis bakal yang ada namanya change of character. Nah, kenapa aku ngambil SL-nya di sini? Pas banget nih, nggak terlalu naik-naik lagi. Padahal sebenarnya masih ke trigger-trigger aja kan ya di sini. Itu karena ini dia udah ada wick guys ya, di sini dia udah ngebuat wick. Jadi gua kayak, oke, udah ada wick nih. Jadi gua buat di sini aja. Dan ternyata dikocoknya lumayan jauh nih. Dikocoknya lumayan ini nih ya. Sudah, nggak apa-apa yang penting bos. Alright. Oh, ini di area-area menarik nih. Ini kita time 30 only ya. Ini jam 17.30. Oke. Alright, kita akan buy minor gak ya ini namanya. Saya di sini lah ya. TP sana aja, oke, cukup. So I try. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan. Dikocok guys, mencari arah. Market mencari arah. Anjay, market mencari arah. Oke, apakah ini akan jadi SL? SL sih ini udah alright. Ya, gue akan jelasin alasan kenapa gua ambil buy di sana dan kenapa bisa gagal. Oke, jadi ini gua buy karena ya ini udah breakout banget ya. Ini udah nge-break dan ya ini areanya bagus tadi juga. Kalau kita lihat di sini tuh, ini udah dia naik ya, ini bagian naik. Set, dia naik, udah kuat nih di sini kocok, brot ke bawah ya. Nah, udah kalau kayak gini dan alasan kenapa gagal karena menurut gua sih kalau kita mungkin kita buka indikator volume ya. Ini pasti indikator volume dia merendah di sini. Coba ya, volume. Nah, coba ya, kita perluas volumenya. Nih, taruh gue mau lihat volume. Nah ya, di sini ada penurunan volume karena jamnya sih kata gue ya. Di sini naik, udah tidak ada trading yang namanya tanpa loss. Kita tuh harus bersahabat dengan yang namanya loss. Jadi ya udah santai aja. Oke, ini jauh ya, kita bisa ngambil sell kalau dia berkelanjutan. Kita bisa ngambil sell. Oke, di sini itu kita lihat aja candle ya. Oke. Tapi RSI-nya begini nih. Udah, oke, nggak apa-apa. Gue bakal short aja. Di sini luas banget. Ini bakal jadi lumayan menarik ya. Oke, ini gue sebelumnya disclaimer, gue gak yakin ini berhasil setup yang ini. Setup ini gak terlalu bagus, walaupun ini looksnya bagus. Kenapa? Pertama, yes ini breakout, tapi ini belum ada rejectionnya lagi. Dia belum ada reject lagi, belum ada bau-bau reject. Tapi bisa kalau kayak gini bisa juga jadi tidak ada tanpa reject. Lalu di sini ya berat aja sih gue ngeliatnya. Oke, kita lihat sih ya. Dan ya, setelah gue yapping berkali-kali ya, langsung SL guys. Oke, ini break, ini positif, kita bisa ambil buy di sini. Ini gue lumayan yakin kok sama yang ini. Gue lumayan percaya diri nih sama yang ini. Oke, kita coba aja 1:1. Oke. Aduh, mencari arah market. Aduh, candle-nya gak enak. Oke. Ya, as I said ya, gue lebih percaya sama yang ini. Gue lebih percaya sama setup yang ini kebanding yang tadi. Kenapa? Karena ini, kenapa gue buy? Karena ya, jelas ya ini ya. Dia ngebreak. Pokoknya setiap ada candle di break, ini apalagi breaknya kayak gini. Aduh, sorry deh. Semisal ada candle
dia itu di break. No. Misal ada candle terus dia di break. Nah, di break kayak gini. Oke, misal dia ada candle di break kayak gini nih. Ya ini udah jelas banget ya. Ini dia di break nih. Tuh, gak atasnya, gak bawahnya di break. Itu udah kemungkinan itu bakal naik. Cuman semisal nih ya, semisal kita tinggal ngeliat weeknya aja, semisal di break gini. Weeknya semisal gak adaan nih weeknya kayak gini nih, tipis weeknya. Nah, semisal kita mau ngebay nih. Ya, nanti kita ngebaynya itu begini. Kita agak cari bawah dikit nih. Agak bawah dikit di sini. Nah, jangan pasang buy-nya di sini. SL sampai sini. Kita nyari diskon. Kecuali uang lu banyak banget, equity lu banyak banget. Oh, mah SL di sini juga bisa gitu. Karena kita scalping ya. Kayak begitu ya. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan. Penetana ku isi dunia. Di sini ada penolakan besar. Ini jam 1 ya. Kita tunggu dulu aja. Oke. Alright, sampai ke level ini lagi. Kita tinggal nunggu konfirmasi. Di sini sih kalau di RSI dia belum nyampe terlalu bawah ya, dia belum nyampe terlalu bawah banget. Market kayak gini nih. Aduh, nggak berani ya, terlalu apa ya, terlalu volatil ya, terlalu gonjang-ganjing. Oke, gue tadi pengen ambil buy sebenarnya. Kalau buy udah TP tuh, tapi nggak berani gue ngambil market kayak gitu. Oke, ini oke, gue bakal ambil short di sini. Oke, kayak gini ya. Ini tapi gue ragu sebenarnya. Oke, kenapa? Aduh, nggak not good ya ini, not good ya ini, nggak bagus ini. Gue pengen, oke, nih ya udah segini gue SLTP. Jangan sih sebenarnya, tapi udah SLTP lah. Kok SLTP? Set BE, gue salah mulu. Set BE, set BE aja dah. Ngambil TP-nya kepanjangan. Tapi kalau nggak ngambil TP di sana nggak menarik, boy. Wah, ngeri ini sih. Wah, ngeri ini sih. Oke, TP ya. Walaupun agak ngeri-ngeri ya. Ini lihat nih, lihat. Kan ini udah set BE ya. Tipis-tipis banget kena ya, lihat. Dah. Dan ini lumayan lama ya. Dikocok soalnya nih, dikocok deh. Lumayan lama nih. Today? Hah? Seriusan lu? Enggak ah. The fuck? 17 jam ya? 17 jam. Lumayan lama ya, lumayan lama. Yang penting TP ya. Kenapa? Oh, gue lupa ngasih alasan kenapa gue ambil sell ya. Gue tuh tadi ngambil sell di sini kan ya. Ntar gue mau naikin SL gue, tadi SL gue sampai mana? The fuck? Oke, tadi gue SL sini ya. Situ. Lupa lagi gue. Ya, gue itu ngambil sell dari sini nih, dari candle yang ini. Gue ngambil sell dari candle yang itu. Alasannya kenapa? Karena
lagi dan lagi ya selalu dengan metode yang sama, dia itu udah nge-break ini, candle yang ini sudah dia break, lalu dia ngebuat candle yang ini nih, seret, langsung aja gue sell nih. Tapi kenapa gue bilang wah ini not good nih, soalnya ada candle strong ini ya, candle ini tuh strong ini biasanya nih seret 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 kayak gitu. Makanya gue bilang aduh not good not good. Gue sebisa mungkin secepat mungkin gue langsung pengen yang namanya BE ya, set BE biar aman. Jadi ketika dia tadi udah sampai tahap sini, nah dia udah sampai tahap sini, gue langsung buru-buru BE 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 gitu. Dan ini bisa dilihat ya, dikocok dulu seret seret, akhirnya dia ini ibarat dia konsolidasi minor lah ya, dia konsolidasi minor dan brohem diambil harganya dan sudah menentukan arah untuk ke bawah ya. Begitu. Next, sampai kepada level ini lagi ya, kita suka banget ya main di level ini karena ini itu bisa disebut sebagai dead zone ya, itu namanya dead zone. Nah, ini tulisannya gini, bukan mau ini loh, gue mau teksnya nih di sini. Ah, apa sih yang dimaksud sama dead zone itu ya? Yang dimaksud sama dead zone itu tuh adalah area nggak boleh trading. Jadi kan kita tahu ya structure market ya, ini kita balik ke awal banget ya. Structure market itu ada yang namanya bullish, ada yang namanya bearish, ada yang namanya konsolidasi. Apa yang disebut bullish itu ketika low ininya dia lupa gue namanya, high 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 ini dia itu di break, tetap di break ya. Ya ininya tetap di break kalau semisal uh, bearish ini tuh tetap di break nih, shred di break, ininya shred di break. Kalau konsolidasi dia tertahan di sini. Nah konsolidasi ini disebut nyari arah kan, either dia mau ke atas atau either dia mau ke bawah begitu ya. Nah di sini dia tuh lagi nyari harga. Oh iya sorry, kenapa tadi disebut jadinya dead zone ya, kenapa jadinya disebut dead zone, karena kalau di konsolidasi atau ya mungkin banyak ya bahasanya, ranging, terus ada apa lagi, uh, ya itulah ya banyak lah. Ya, ini tuh disebut namanya dead zone karena misal kita harganya ya misal harganya itu dia lagi di sini nih, ya, harganya itu lagi di sini, kita mau buy, long nih, kita set long di sini, SL di sini. Nah, terus waktu dia udah di sini, dia ketemu nih, dia udah agak hilang arah lagi dia. Dia udah, oh ya, ada berita nih, gue langsung harus turun. Bread, no one know. Sedangkan kalau kita nunggu di bawah, kita bisa ngikut apakah di bawah ini dia naik ke atas atau lanjut break ke bawah. Wah, gitu. Ya, udah berapa menit ini? Gimana sih ngelihatnya? 19 menit. Oke, satu lagi lah. Satu lagi ya. Satu ini lagi. Indikator gue kemana? Indikator gue kemana? Hilang kemana nih indikator gue nih? Ribet. Oke. Uh, Oke, nice. Jam berapa ini? Jam 12.30. Mhm. Oke. As you know ya, kalau udah nontonin sih dari tadi harusnya udah tahu ya gue bakal ngapain dan alasannya itu apa. Oke.
sekebum dan dikocok. Aduh ngeri banget guys. Aduh, aduh. Aduh, enggak alasan. Alasan kenapa gua buy itu karena dia udah ngebreak ya, udah jelas banget ngebreak tuh, seret. Dan juga dia positif nih langsung naik, tapi bret langsung dibantai. Ya bisa aja ini gue turunin sih, cuman kan nggak menarik ya jadinya RR-nya. Oke, it's okay. Oke, bau-bau kah ini? Oke, minor. Telat sih. Gue tuh tadi pengen buy di sini nih. Gue pengen buy di sini tadi. Telat ya. Tapi ya bimbang. Aduh. Oke. Reset. Kalau udah lose 2 kali berturut-turut, kita harus reset guys. Kita harus reset ulang. Reset ulang. What's wrong ini? Oke. Ini arah move ke bawah ya. Arah move ini ke bawah. Oke. Walaupun ini candle-nya kayak tai nih. Lihat nih. Wicknya panjang-panjang semua. Tapi ini masih bermain di range sini ya. Oke. Fokus. Jadi aku kalau udah loss berturut-turut gini. Tadi gue pengen ngambil sell di sana, di sini nih. Nih gue pengen ngambil sell. Terlambat cuman. Naik lagi nggak ya? Oke. Hit ya. Jadi entry sebenarnya itu adalah gue tuh pengen ngejual di sini nih. Gue pengen ngejual kayak gini. TP-nya ada di sama aja kali. Gak akan jauh-jauh lah TP-nya, di sana-sana juga. Hit juga kok ini. Ini tuh adalah entry dia yang asli ya, entry yang asli. Tapi gue tadi ketinggalan. Nah, gue bakal jelasin dulu kenapa. Kayaknya gue dari tadi metodenya sama ya. Break ini udah, candle ini di break, shred di break, down bro. Udah beres di break. Nah, terus sekarang gue udah kelewat momen nih. Kenapa gue pasang di sini? Ya, kenapa gue berani nih masang di sini? Gue untung-untungan aja sebenarnya. Gue kan ini ngelihat ya, dia belum ada yang namanya rejection. Rejection itu ketika semisal harga nih naik, harga tuh bakal turun dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Nah, kita itu biasanya nunggunya di rejection trail di situ. Tapi biasanya nggak ada rejection. Biasanya kalau naik paling minor gitu, weak doang gitu, itu trap tetap naik gitu. Atau kalau turun nih, minor trap gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Makanya gue kadang nggak terlalu nunggu rejection. Karena kalau kita nunggu rejection, kapan kita makan? Laper bos, laper. Ya jadi gitu. Oke, kayaknya gue tutup hari ini udah lama ya, 20 menit ya. Gue nggak tahu win berapa, loss berapa, tapi tadi gue inget loss gue 2 kali berturut-turut. Ya. Okay, that's all. Yeah, that's all from Trade Until BSD. And see you next time. Bye-bye.